It's this feeling, I know it's gonna be okay, 'cause you are here to stay. There's no doubt and it's getting stronger. It's the path you have chosen for me. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body and soul. Through your light I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. 'Cause I follow to light. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW, ia dikenal sebagai sosok yang memiliki komitmen tinggi untuk berdakwah. Ia meninggalkan kalimat yang menggetarkan semesta. Apa yang aku miliki adalah milik Allah dan aku akan menghabiskan untuknya. Dari kisah ini, kita diingatkan bahwa dalam setiap diri kita terdapat potensi untuk menjadi sumber kebaikan yang mengalir tak terputus, yaitu keikhlasan hati. Dan dalam perjalanan ini, ada satu hal yang memastikan bahwa cahaya ilmu tetap menyala, yaitu keikhlasan hati untuk berbagi. Infak yang disisihkan sekecil apapun adalah bahan bakar yang menjaga perjalanan ini tetap berjalan. Kelas ini adalah milik kita bersama, sebuah ruang untuk belajar, tumbuh, dan berbagi. Seperti tetes hujan yang tak pernah salah jatuh, infakmu akan membawa keberkahan, memperpanjang umur kebaikan, dan menyuburkan manfaat. Mari kita awali setiap ilmu yang kita pelajari hari ini dengan infak terbaik seikhlas hati. Baik, Masya Allah. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat Meaningful Ways yang insya Allah dirahmati oleh Allah.
Siap-siap ya, siap-siap. Insya Allah segera dimulai acaranya. Oleh karena itu silahkan di-share lagi ya. Dan saya akan menyapa guru saya, Masya Allah guru kita semua. Mas Kiswok Al-Ghifari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar, Mas Kis? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah, sehat, Mas Kiswoko. Alhamdulillah sehat Mas Bima. Alhamdulillah, sehat. Hari ini, Mas Kis, kita akan membahas nih ya, membahas bagaimana sih jalan menuju ketenangan hati. Tapi sebelum itu, kepada teman-teman semua, apa sih yang mau Mas Kis sampaikan terkait dengan judul ini? Mungkin boleh di-spill tipis untuk disampaikan. Baik teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Insya Allah malam hari ini kita akan ngobrol bareng-bareng ya. Bagaimana sih caranya biar kita bisa merasakan ketenangan meskipun terkadang dunia kita itu lagi nggak baik-baik saja gitu ya. Bagaimana biar kita tetap tenang meskipun kondisi di luar sana itu terkadang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, mudah-mudahan nanti kita akan belajar bareng-bareng. Kemudian yang paling penting adalah teman-teman bisa mencoba untuk merasakan ketenangan di tengah badai yang sedang mungkin hadir dalam kehidupan teman-teman. Siap nggak nih kira-kira insya Allah? Insya Allah ya, kita akan belajar bareng-bareng, kita akan ngobrol bareng-bareng. Setelah ini insya Allah kita akan praktek mudah-mudahan ya setelah acara hari ini biar kita bisa merasakan ketenangan yang sebenarnya insya Allah. Itu Mas Bima. Masya Allah, syukron Mas Kis atas penjelasannya dan seperti yang sudah didengar ya, Bapak Ibu, Mas Mbak Bang Kakak semua, sahabat Meaningful Ways dimanapun berada. Pada malam hari ini kita akan membahas ketenangan, jalan menuju ketenangan hati. Oleh karena itu, siapkan ya air putih ya untuk tetap menjaga fokus tentunya dan juga siapkan buku catatan untuk mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh guru kita Mas Kiswoko Al-Ghifari. Oleh karena itu, saya absen dulu di kolom chat ya. Apakah sudah siap menerima materi yang insya Allah ketenangan hati ya, jalan menuju ketenangan hati, atau sudah siap em, menuju ketenangan hati yang sebenarnya? Insya Allah siap ya. Insya Allah semangat-semangat semua. Dan tanpa berlama-lama kepada Mas Kiswoko, waktu dan tempat saya persilakan. Tafadhol Mashkur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini Allah izinkan kita semua bisa duduk bareng, bersilaturahim, bermajelis ilmu. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan sampai detik ini, mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kenapa kok kita butuh sebuah ketenangan dalam hidup ini? Saya nggak ada slide-nya ya. Jadi teman-teman mohon maaf, saya nggak ada slide-nya. Jadi kalau bosen sama muka saya boleh digeser, lihat mukanya masing-masing aja nggak apa-apa. Saya mulai dari why. Kenapa kok kita butuh sebuah ketenangan? Teman-teman semuanya, saya menulis buku ini udah ada bukunya ya. Ini ada bukunya. Saya menulis buku ini jujur karena keresahan atau kegelisahan sebenarnya. Keresahan dalam diri saya pribadi yang Masya Allah ingin sekali keresahan ini ya bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat.
Apa sih di antara keresahan saya? Di antaranya itu adalah ketika saya mendapatkan berbagai macam cerita dari orang. Jadi saya qadarullah diizinkan sama Allah untuk menjadi tempat sampah banyak orang. Orang banyak cerita ke saya, banyak yang konsultasi ke saya, baik secara online maupun offline ya, langsung ketemu dan sebagainya. Mereka menceritakan berbagai macam permasalahan kehidupannya. Dan ternyata hampir orang-orang itu yang dicari itu adalah sebuah ketenangan. Ujungnya itu dia akan nanya, Mas Kis, saya butuh tenang hidup saya, Mas. Gitu. Bahkan orang-orang yang cerita ke saya itu dengan berbagai macam latar belakang ya. Apakah dia mohon maaf secara harta banyak, secara jabatan, secara apa namanya status sosial, mungkin dia orang yang luar biasa. Tapi nggak tahu kenapa gitu ya teman-teman semua. Yang mereka cari itu justru malah ketenangan. Harta yang mereka miliki ini, dia bilang, saya nggak butuh harta banyak ini mas. Saya cuma butuh tenang. Beneran deh. Saya ketemu dengan orang-orang yang Masya Allah, ternyata dia bilang, bukan ini yang saya cari mas. Oke lah, ini nikmat karunia dari Allah. Tapi saya nggak tenang mas. Saya mencari ketenangan mas. Yang jadi pertanyaan, apakah teman-teman semua di sini ada yang sedang mencari sebuah ketenangan hidup? Entah apakah dia, ya Anda semua di sini eh, punya harta banyak, keluarga baik-baik saja. Ya, apakah itu yang sudah capaian-capaian Anda udah dapetin, tapi ujungnya Anda masih hampa di sini, masih belum bisa merasakan ketenangan. Kalau teman-teman di sini salah satu orang yang sedang mencari ketenangan, berarti insya Allah teman-teman adalah orang yang Allah pilih untuk ikut acara malam hari ini. Ya, jadi kalau boleh saya simpulkan alasan yang pertama, why, kenapa saya harus tenang? Yang pertama adalah ketenangan adalah kebutuhan hidup kita. Setuju nggak kira-kira? Ketenangan itu adalah hampir semua orang butuh. Ya, insya Allah ya. Kita diskusi ya. Hampir semua orang butuh yang namanya tenang. Duit banyak, ada yang belum bisa merasakan ketenangan. Ada, dia belum bisa merasakan ketenangannya. Meskipun dia punya duit banyak. Jabatan tinggi, sudah dapat semuanya. Tapi nggak tahu kenapa, dia belum bisa merasakan ketenangan dari situ. Kayak saya sedikit, apa ya, mematahkan orang yang bilang, kalau banyak duit, hidup saya bisa tenang. Nggak selalu, tuh. Nggak selalu. Atau misalnya punya jabatan, kemudian saya bisa tenang hidupnya. Nggak selalu juga. Mohon maaf, saya udah ketemu dengan berbagai macam orang, dan ternyata ya mereka nggak butuh itu. Apa ya, ya udah cukup dengan itu semua, dan yang dia cari itu adalah ketenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kenapa kok harus tenang gitu ya? Teman-teman semua rahmati Allah, ternyata hampir semua orang itu
yang dicita-citakan itu adalah pulang ke Allah dalam keadaan husnul khatimah. Betul kan? Pulang ke Allah itu dalam keadaan dia kondisinya tenang. Coba di sini siapa yang nggak pengen husnul khatimah? Pasti semuanya kepingin, betul nggak? Yang jadi pertanyaan, bagaimana Mas biar saya bisa merasakan ketenangan dalam hidup dan ketenangan ketika saya kembali kepada Allah. Dalam Quran surat Al-Fajr ya, ayat 27 sampai selesai, sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang memiliki hati yang tenang, jiwa yang tenang. Jadi yang Allah panggil itu adalah orang yang memiliki hati yang tenang. Suruh apa? Wadkhuli jannati. Suruh masuk ke surga. Bayangin ya teman-teman semua. Orang hampir semua itu berjibaku, berjuang untuk bisa masuk surga. Betul ya? Tapi di sini Allah menyuruh dia untuk masuk surga. Siapa? Yaitu orang-orang yang memiliki hati yang tenang. Maka disinilah letak pentingnya ketenangan, bukan hanya untuk menjalani kehidupan, tapi pentingnya tenang di sini adalah ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ini penting. Ini dua alasan besar kenapa saya nulis buku ini dan kenapa saya pengen menyebarkan energi positif kepada semua orang agar tujuannya satu, pengen kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Selama ini kita cuman lisan kali ya, pengen mati husnul khatimah gitu ya. Tapi bagaimana arahnya ke sana, itu terkadang banyak orang yang sekenanya gitu loh. Dia lebih lebih mengkhawatirkan rezeki yang sudah dijamin sama Allah, tapi tidak mengkhawatirkan sesuatu yang belum dijamin sama Allah. Yaitu apa? Husnul khatimah itu bukan jaminan. Hari ini kita beriman kepada Allah, belum tentu ketika kita mati nanti dalam keadaan husnul khatimah. Saya punya cerita gitu. Saya punya cerita nih. Siap dengerin ceritanya nggak? Jadi ceritanya itu kemarin saya ada acara roadshow ke beberapa daerah kurang lebih 2 minggu. Sampailah di Jawa Timur, saya takziah ke 2 tempat. Qadarullah memang orang tua dari teman saya itu meninggal. Yang satu udah agak lama, yang satu barusan kemarin itu. Pas saya ke sana, pas dia hari Sabtu, hari Jumatnya baru meninggal, jadi baru banget. Nah, keduanya ini saya dapat cerita dari satu dari ibunya, satu dari anaknya, teman saya ini. Dia cerita dua-duanya ini ketika meninggal, ketika meninggal di akhir hayatnya, di akhir nafasnya, dia sempat mengucapkan kata-kata Allah. Jadi ketika dia terakhirnya, dia nyebutin Allah gitu langsung meninggal.
Dari situ saya langsung, ya Allah, banget ini. Inilah yang namanya keajaiban tuh di sini. Banyak orang yang keajaiban itu masih mikir dengan sesuatu yang dia dapetin. Tapi di akhir hayat inilah sebuah keajaiban yang sesungguhnya, teman-teman. Hari ini tuh semuanya masih sementara, teman. Yang sakit sementara, yang miskin sementara, yang kaya sementara. Sementara semuanya. Di dunia itu sementara. Justru malah skor akhir itu adalah, atau siapa diri kita itu adalah ketika kita menghembuskan nafas terakhir. Nah, yang bikin nyesek saya, jadi setelah saya amati dari cerita dua orang ini, yang pertama ini, dia cerita, dia bapaknya ini meninggal, dia merasa enteng banget meninggal, kayak nggak disiksa gitu. Ternyata saya tahu, ternyata si bapak ini emang rajin sholat di masjid setiap subuh. Catat nih, sholat subuh di masjid si bapak ini rajin banget. Katanya setahun terakhir ini nih, hampir nggak pernah putus sholat subuh di masjid. Tahajud, subuh. Nah, ternyata saya dapat rahasianya. Ternyata kalau pengen matinya husnul khotimah, kondisi tenang, jagain sholat subuh di masjid. Terutama bapak-bapak. Masya Allah. Ini bikin saya langsung nampar banget. Saya takziah, cerita, ya dengerin cerita. Itu nampar banget beneran. Yang kedua, saya di kota berikutnya, saya takziah, meninggalnya Kamis malam Jumat, saya hari Sabtu baru ke situ. Sabtu malam Minggu lah saya ke rumahnya. Ceritalah si anaknya ini. Jadi ibunya ini dulu Muslim. Ini yang seru di sini nih. Cerita yang ini nih, luar biasa. Si ibu ini tadinya Muslim, menikah dengan suaminya itu akhirnya berubah jadi Hindu. Beragama, jadi Hindu. Nah, tapi dia selama menjadi Hindu dia masih sebenarnya ragu gitu loh. Pengen Muslim sebenarnya. Tapi karena mengikuti suami ya udah jadi Hindu dia. Nah, anaknya alhamdulillah mualaf. Hindu kemudian masuk Islam. Nah, kemudian dia cerita 4 tahun yang lalu sakit. Si ibunya ini sakit. Terus sakit stroke lah. Ibu ini masih bisa ngomong dulu. Masih bisa ngomong. Terus si ibu ini ngomong sama anaknya. Mama pengen nanti ketika meninggal diurus dengan cara Muslim ya. Gitu. Akhirnya seneng dong anaknya. Seneng. Akhirnya sahadat lah. Disahadatkan sama anaknya. Alhamdulillah bersahadat nih. Ibunya ini lagi sakit tuh. 4 tahun sebelum meninggal ya. Bersahadat nih ibunya nih. Sampai 3 kali disahadatkan. Karena mungkin kurang mantep kali ya. Berapa kali lagi apa lain kali itu sampai 3 kali disahadatkan. Anaknya yakin ibunya ini sudah Muslim insya Allah. Tapi kan dia butuh secara agama, secara negara kan, harus diakui secara negara dan masyarakat. Akhirnya manggillah Ustadz. Tapi qadarullah si ibu ini stroke yang kedua. Nah, stroke yang kedua inilah si ibu ini nggak bisa ngomong apa-apa udah.
Jadi ngomong cuman oh, oh, oh gitu loh. Nggak bisa ngomong apa-apa udah. Nah, akhirnya si anaknya ini mendatangkanlah pengurus masjid, warga sekitar, ya. Pokoknya dari pihak pemerintahan pokoknya harus tahu gitu lah. Dan warga harus tahu. Akhirnya disahadatkan sama ustadz, cuman nggak bisa ngomong karena udah nggak bisa ngomong kan. Cuman si ustadz ini sudah yakin kalau si ibu ini nih sudah bersyahadat. Secara apa ya, gerakan mulutnya dan hatinya itu si ustadz ini insya Allah sudah paham bahwa ini sudah mensahadatkan dirinya. Akhirnya sah, kemudian diuruslah semuanya KTP kakak, semua diurus menjadi muslim. Nah, nggak lama kemudian, ini sakit udah nggak bisa apa-apa nih selama 4 tahun, udah nggak bisa apa-apa. Semuanya aktivitas itu di kamar, di tempat tidur. Nah, kemarin dia meninggal. Nah, saat meninggal inilah si anaknya ini nuntun. Tun, Allah, Allah. Gitu di detik akhir, si ibu ini mengucapkan Allah. Langsung les hilang. Jadi di detik akhir, dia mengucapkan Allah. Anaknya, ia cukup tenang sih melepas ibunya. Karena dengan mengucapkan detik terakhirnya itu kata-kata Allah. Dan itu malam Jumat. Jadi kan rezeki ya katanya ya. Kalau meninggal di hari Jumat itu rezeki banget katanya. Dan Alhamdulillah dalam kondisi muslim. Nah akhirnya si anaknya ini cerita, kemungkinan inilah cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosanya selama 4 tahun ini nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngomongin orang, nggak bisa ngelihat maksiat, betul nggak? Nggak bisa ngeliatin maksiat, nggak bisa ngomongin orang. Akhirnya dibikinlah selama 4 tahun itu nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya mungkin ya, mudah-mudahan dosa-dosa diampuni sama Allah dari rasa sakitnya itu. Yang saya kaget itu gini teman-teman. Itu kan ibu berarti belum pernah sujud kan? Belum pernah sujud, diizinkan sama Allah. Mudah-mudahan khusnul khotimah. Inilah teman-teman semuanya. Nggak ada jaminan. Kita hari ini kayaknya berjuang, kayaknya hari ini orang soleh banget kita. Nggak ada yang jamin ketika kembali kita dalam keadaan khusnul khotimah, dalam keadaan tenang. Maka sekali lagi teman-teman, raih ya agar kita bisa dipanggil sama Allah, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Suruh apa? Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surga. Mudah-mudahan ya teman-teman semua ya. Inilah alasan kenapa saya harus bisa hidup tenang. Kenapa saya harus punya ketenangan dalam hidup maupun ketika kita kembali kepada Allah. Karena pentingnya dalam hidup kita itu adalah kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah. Ya. Maka inilah alasannya. Maka yang kedua yang akan kita bahas di sini adalah penyebabnya. Kenapa sih orang nggak bisa tenang? Ya nggak? Kenapa kita nggak bisa tenang hidupnya? Di buku saya ada sebenarnya. Siapa di sini yang udah PO buku ini? Nggak kelihatan. Siapa yang sudah PO buku ini? Rahasia hidup tenang. Yang belum boleh nanti tim admin bisa di-share ya linknya. Jadi
Alhamdulillah ya. Alhamdulillah udah ada nih yang beberapa udah. Sabar ya, lagi proses pengiriman soalnya tim buku lagi proses mengirim. Sekarang penyebabnya dulu. Kenapa kok kita sulit banget untuk bisa merasakan ketenangan? Yang pertama itu, yang pertama, catat, meremehkan dosa-dosa kita. Orang nggak bisa tenang hidupnya itu karena dia biasanya meremehkan dosa. Orang gampangin dosa. Nauzubillah. Jangan teman-teman ya. Jangan menggampangkan dosa. Ada orang yang ketika berdosa itu ya udah enak aja gitu. Terus gimana dong Mas? Kalau saya ini ngerasa banyak banget dosanya. Merasa dosa itu baik. Merasa salah itu baik. Tapi kalau merasa benar, harus segera bertobat. Jadi kita harus merasa diri kita itu banyak dosa. Biar apa? Biar kita bisa ngerem diri. Nggak sombong gitu. Coba ingat-ingat dosa kita. Seharian aja deh. Dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki. Coba sehari aja banyakkan dosa atau banyakkan amal sholat. Ini harus kita renungkan. Maka banyak orang yang nggak bisa tenang hidupnya karena apa? Ngerasa dirinya penuh dengan dosa. Yang kedua, penyebab kenapa orang itu sulit untuk merasakan ketenangan. Yang kedua adalah terlalu mencintai dunia. Coba deh, kalau teman-teman lagi ngerasa terlalu mencintai dunia, seolah-olah Allah tuh digeser dari tempatnya. Sehingga apa? Sehingga Allah sudah tidak ada tempat lagi di hati kita. Disitulah kehampaan akan kita rasakan. Makanya teman-teman semuanya rahmati Allah, boleh nggak sih kita mencintai dunia? Boleh. Tapi jangan sampai kita terlalu mencintai dunia. Dunia cukup di tangan, jangan di hati. Terlalu hina jika dunia ini jadikan tujuan akhir dalam hidup kita. Dunia ini hanya jadi serba-serbi dalam kehidupan kita, teman-teman. Baik ada maupun tidak ada dunia dalam hidup kita, jangan sampai teman-teman merasa dunia ini telah runtuh. Ingat ya teman-teman, dunia ini seperti setetes air. Artinya, jika mendapatkannya jangan sombong, karena yang didapatkan cuma setetes. Jika kehilangan pun, jangan terlalu sedih, karena yang hilang pun cuma setetes. Dunia ini seperti setetes air. Jangan tertipu ya. Inilah penyebab-penyebab orang yang sulit untuk merasakan ketenangan dalam hidupnya karena dia terlalu mencintai dunia. Gak apa-apa kita menjadi orang kaya raya, boleh nggak? Boleh. Tapi jadikan kekayaan itu menjadi alat untuk beribadah kepada Allah. Karena Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau teman-teman hari ini diamanahkan sama Allah, harta yang banyak, ya, nama baik, jabatan yang tinggi, kekuasaan,
Jadikan itu semua menjadi sarana kita untuk dekat sama Allah. Siap nggak nih kira-kira nih? Yang ketiga, kenapa kita sulit untuk merasakan ketenangan? Yang ketiga, karena dia memutuskan tali silaturahmi. Sengaja atau tidak sengaja memutuskan tali silaturahmi itu tidak boleh ya teman-teman ya. Memutuskan tali silaturahmi karena sesuatu hal. Mungkin ada yang pernah sakit hati, mungkin ada yang pernah dikhianati, yang pernah disakiti. Dari situlah akhirnya dia sulit merasakan ketenangan. Karena apa? Karena ada silaturahmi yang sedang terputus dengan seseorang. Mungkin dari situlah penyebab orang itu sulit merasakan ketenangan. Ya, lalu apa Mas Kis caranya? Bagaimana caranya agar saya bisa merasakan ketenangan dalam hidup saya? Pahami tiga hal ini, teman. Catat ya. Pahami tiga hal ini. Kalau kita pengen bisa merasakan tenang, meskipun kenyataan kita ini tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, ini ada di buku sebenarnya, tapi saya share di sini. Ada di buku ini. Di sini ada 5 ya, tapi saya share 3 aja biar lebih ringkas. Yang pertama, teman-teman, ini tentang pemahaman ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman pahami, resapi, kemudian ketika nanti bencana datang ya atau masalah datang, teman-teman langsung keluarkan ilmu ini ya. Karena gini nih, ini sebelum saya masuk ya. Tadi ada yang curhat ke saya soalnya. Tadi ada yang curhat ke saya jawab gini. Kan dia bilang, kenapa ya Mas? Masalah saya itu terus aja tuh, nggak beres-beres gitu ya. Terkadang memang iya manusiawi emosional ya Mas kayak gitu. Akhirnya saya jawab gini, pada akhirnya kita hanya butuh kesadaran untuk kembali kepada Allah. Bahwa semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau sebanyak apapun teori yang kita miliki, mau sebanyak apapun kelas yang pernah kita ikuti, mau sebanyak apapun buku yang sudah pernah dibaca, tapi kalau dia belum sadar kembali kepada Allah, sampai kapanpun ilmu yang dia dapetin tidak akan bermanfaat, tidak akan ngaruh ngefek pada dirinya. Maka materi-materi yang sudah teman-teman dapetin hari ini, tolong praktekin. Bukan berarti teman-teman nggak boleh ikut kelas, bukan. Tapi tolong praktek teman-teman semuanya. Praktek, ya. Jangan sampai kita ngumpulin materi, ngumpulin buku, ya, ngumpulin semuanya. Tapi kita lupa praktek. Makanya teman-teman praktek ya. Ada 3 nih. Ada 3 pemahaman yang harus kita miliki agar kita bisa menerima ketetapan Allah. 1, semua yang terjadi, ini pemahaman semua ya. 1, pahamilah bahwa semua yang terjadi itu adalah
skenario terbaik dari Allah. Ada di Quran surat An-Nahl ayat 30. Quran surat An-Nahl ayat 30. Bunyinya, saya potongkan ayatnya. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khair. Kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, syaratnya takwa. Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Jadi orang-orang yang bertakwa itu memahami bahwa apapun kejadian yang Allah turunkan kepada dia, maka dia akan mengatakan apa? Qalu khaira. Ini semua adalah kebaikan. Orang-orang yang bertakwa itu, kalau dia menerima kejadian apapun yang Allah turunkan, pasti dia akan mencari kebaikan dari kejadian itu. Sekarang, kalau Anda sampai hari ini masih ngeluh-ngeluh dengan kejadian apapun, ya, yakin deh, sampai kapanpun teman-teman gak akan bisa merasakan ketenangan. Ini simpel sih teman-teman sebenarnya, ya. Dan ini mungkin sering didengar sama teman-teman. Tapi ya itu lagi-lagi mau praktek apa enggak gitu sebenarnya. Sering kan dengar kata-kata nanti juga ada kebaikannya kok dari sini, betul nggak? Dari kejadian ini pasti nanti ada kebaikannya. Sering dengar kan? Ini jadi pertanyaan, kenapa nggak masuk ke dalam hati? Kenapa kalau ada kejadian terus masih ngomel-ngomel? Kenapa kalau ada sesuatu yang ngejengkelin terus Anda pengen bales, terus marah-marah, nyalahin, kesana kemari, salahinlah keadaan, kucing aja ikut salah gitu. Padahal Anda hampir tiap malam itu ada Zoom loh. Dan di Zoom itu nggak ada ilmu yang nggak bagus. Semuanya ilmu tuh bagus semua. Yang jadi pertanyaan, kenapa Anda masih curhat sama saya? Iya, karena curhat sama saya langsung tampar nih beneran deh. Ya Allah ya Rabb, astagfirullahaladzim. Qalu khair. Mereka akan mengatakan ini semua adalah sebuah kebaikan. Oke? Kira-kira nerima nggak dengan ayat ini? Coba kira-kira nyangkal nggak dengan ayat ini? Kalau teman-teman nyangkal, boleh nyangkal kata-kata saya ya. Tapi jangan sekali-kali nyangkal ayat-ayat Allah. Harus terima. Ya, sip. Bismillah satu. Pahami, apapun kejadiannya harus cari kebaikannya. Gak boleh ngeluh-ngeluh. Gak boleh marah-marah. Terlebih marah ke orang-orang, marah sama kondisi yang paling parah, marah sama Allah. Itu nggak boleh. Ya, satu. Yang kedua, ini kalau teman-teman bener-bener apa ya, memahami gitu ya kalimat-kalimat ini, insya Allah deh, teman-teman akan tenang nih ngerasain ini. Bener. Yang kedua, teman-teman semua, pemahaman lagi. Yang kedua adalah apapun kejadiannya, karena Allah sayang sama kita. Catat, nanti kalau lagi ada masalah, jangan langsung curhat ke saya, tapi tolong cari catatannya. Meskipun kadang-kadang memang kita butuh cerita sama orang ya. Iya, nggak apa-apa cerita sama orang. Tapi jangan semuanya ditanyain ke orang itu. Hal yang kadang-kadang nggak perlu dijawab aja, masih ditanyain. Emang ada Mas Kis? Ada,
Oke, yang kedua teman-teman, pahamilah bahwa apapun kejadian yang Allah turunkan kepada kita, Allah hadirkan kejadian apapun, yang kedua adalah pahami bahwa Allah sayang sama kita. Buktinya apa Mas Kis? Di Quran surat Yunus ayat 44. Quran surat Yunus ayat 44. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Jadi kalau kejadian setelah hari ini datang, apapun itu, langsung balik tanya pada diri kita. Apa yang pernah saya lakukan? Kesalahan apa yang pernah saya lakukan sehingga Allah negur saya? Ini karena Allah tuh sayang sama saya. Allah nggak pernah zalim sama kita, teman-teman semua. Coba saya nanya nih sama ibu-ibu semua nih. Pernah punya anak kecil? Kemudian anak kecil itu misalnya mainan hujan-hujanan, udah sore mau maghrib. Biasanya apa yang Anda lakukan? Suruh pulang. Terus kalau nggak mau suruh pulang, Anda paksa nggak? Suruh paksa kan? Dimandiin kan? Yang jadi pertanyaan, apakah anaknya ini biasanya protes? Protes. Mama nggak mau mah, nggak mau mah, nggak mau mah, gitu nggak? Iya kan? Aku masih pengen mainan di sini mah, kan gitu kan? Dimandiin semuanya. Yang jadi pertanyaan, Anda melakukan hal itu apakah benci atau sayang? Paham di sini teman-teman? Jadi terkadang kita lagi keenakan mainan sesuatu yang dilarang sama Allah. Kita lagi keenakan berbisnis, ya enggak? Tapi bisnis yang tidak diperbolehkan sama Allah. Kita lagi asik-asik mainan sesuatu yang Allah nggak ridho di situ. Tapi lagi-lagi kita nggak mau disuruh kembali ke jalan Allah. Ya nggak? Akhirnya Allah paksa tuh. Allah gelapin satu-satu. Iya kan? Bisnisnya dihancurin. Semuanya pelan-pelan dihancurin sama Allah. Karena apa? Karena yang tadi kita terlalu mencintai dunia. Dan Allah sudah disingkirkan dari kehidupan kita. Sehingga mau nggak mau, kita dipaksa sama Allah untuk kembali ke jalan Allah. Itulah kondisi kita hari ini. Dihancurkan semuanya. Yang jadi pertanyaan, apakah Allah melakukan hal itu karena Allah benci sama kita? Enggak, teman-teman. Allah tuh sayang sama kita. Makanya kita harus tahu, harus nyadar diri nih bahwa Allah memberikan kejadian apapun kepada kita karena jangan-jangan karena Allah lagi kepingin banget kita itu balik. Oke? Dua, catat sudah? Pahami ya teman-teman ya. Kalau lagi banyak masalah balik ke sini. Tiga, terakhir. Kalau ini hafal semua nih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Baqarah ayat terakhir 286. Allah tidak pernah memberikan cobaan kepada hambanya melebihi dari kemampuan. Artinya teman-teman, semua pasti berlalu.
SPBU. Semua pasti berlalu. Jadi besok kalau mau ngisi bensin, lihat SPBU langsung ingat apa? Yakin semuanya pasti akan berlalu. Jadi teman-teman semua, gak usah khawatir. Gak usah khawatir sekali lagi. Seberat apapun beban yang sedang Allah berikan kepada Anda, yakinlah semua pasti akan berlalu. Seberat apapun masalah yang sedang Allah turunkan kepada Anda, yakinlah pasti semuanya akan berlalu. Ya, jangan sedih lagi. Gilelah, nggak apa-apa. Semua pasti akan berlalu. Semuanya sementara. Mas, tapi aku sedih banget, Mas. Manusiawi, sedih, ya. Manusiawi banget, teman-teman. Nggak apa-apa. Mas, terus kalau lagi ada masalah gimana, Mas? Ambil catatannya, baca lagi 3 hal ini. Baca lagi 3 hal ini. Resapi, resapi. Karena buat saya, inilah rahasianya bagaimana biar kita hidupnya tenang. Yaitu apa? Kita benar-benar bisa merasakan bahwa Allah itu sayang sama kita. Oke? Sekali lagi teman-teman, buat yang lagi merasa berat banget, buat yang lagi merasa capek banget, nggak apa-apa, namanya juga hidup ya, dan semuanya masih skor sementara. Skor akhirnya nanti adalah ketika kita kembali kepada Allah dalam kondisi seperti apa, itulah skor akhir. Kayu berusaha baik biar kita kembali ke Allah dalam keadaan husnul khotimah, ya, dengan keadaan baik, dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dari situlah Allah ridho memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Kira-kira teman-teman dari 3 hal ini ada manfaatnya nggak? Semuanya ada di sini ya, ada di buku saya. Yang belum boleh boleh DM saya. Jadi di link bio saya itu ada link ya. Di bio saya itu ada link di TikTok, di Instagram. Klik aja linknya. Nanti di situ akan ada nomor HP. Bisa langsung ke situ. Ya, itu HP admin saya. Jadi klik linknya, kemudian nanti ada link di situ, ada nomornya yang bisa terhubung. Ya, sekali lagi teman-teman, 3 ini catatan penting. Kalau teman-teman pengen merasakan ketenangan dalam hidupnya, balik lagi ke 3 ini. Oke? Terima kasih teman-teman semua. Yang pengen tahu siapa sih Mas Kis yang baru kenal, boleh lari ke YouTube, boleh lari ke Instagram, boleh lari ke TikTok. Cari. Kalau TikTok saya itu biasanya buat nemenin orang-orang lagi galau. Lagi galau itu biasanya larinya ke TikTok saya itu kayak ngerasa ditemenin gitu. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan manfaat. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kebaikannya itu datangnya dari Allah. Kalau ada keburukan murni datangnya dari kesalahan diri saya pribadi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Jazakallah khair kepada Mas Kiswoko ya, yang Masya Allah sudah memberikan pencerahan ya, dan juga memberikan step by stepnya. Dan mudah-mudahan poin-poin tadi sudah dicatat oleh
sahabat-sahabat semua ya yang sudah menyimak. Dan tentunya kita membuka sesi tanya jawab ya untuk dua orang saja ya. Dua orang penanya silahkan langsung raise hand ya. Bapak Ibu silahkan langsung raise hand ataupun misalkan silahkan bisa langsung di unmute oleh panitia ataupun bisa langsung bertanya di kolom chat ya untuk pertanyaan-pertanyaan seputar apa yang sudah disampaikan oleh Mas Kiswoko yang sudah disampaikan tadi. Silakan bagi Bapak Ibu, Ayah Bunda, Bang Kakak semua yang ingin bertanya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Mas Kis tadi, terkait dengan poin-poin yang sudah dicatat atau ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan kepada Mas Kiswoko ya. Kita akan buka untuk dua orang penanya. Boleh silahkan langsung raise hand atau boleh silahkan langsung di kolom chat ya, di drop di kolom chat. Oke, baik, Masya Allah, sepertinya sudah jelas ya poin-poin yang disampaikan oleh Mas Kiswokal Givari ya, dan juga, oh Masya Allah ada ya. Oke, baik, kepada Jumaina Badrun boleh, silahkan langsung. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya tidak menyalakan kamera karena sambil ngajarin bocah untuk ujian, tapi tadi tetap menyimak apa yang disampaikan. Mohon izin mungkin Pak Ustadz mau bertanya. Misalnya kita dalam kondisi berada pada apa ya? Misal nih di tempat kita bekerja itu ada orang-orang yang toksik. Nah, untuk kan menjadi ini ya, maksudnya menjadi apa kondisi apa menjadi gimana ya? Menjadi mental juga gitu ngadepinnya gitu. Nah, kalau misalnya kita kan kalau kata Ustadz tadi kan SPBU ya, semua pasti berlalu. Artinya baiknya respon kita itu kita menunggu aja apa itu sampai berlalu atau kita berupaya untuk menghindar demi demi menjaga diri, misalnya contohnya dengan pindah ke tempat lain atau cukup dengan bertawakal gitu SPBU itu tadi Pak Ustadz. Mohon pencerahannya mungkin. Terima kasih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu ya. Boleh langsung dijawab Mas Kis. Oke, terima kasih. Masya Allah. Ada dua opsi. Silakan ambil yang menurut kita bisa. Saya kasih dua opsi. Opsi yang pertama adalah kita bertahan, kemudian kita warnai mereka. Kita warnai mereka. Jadi orang-orang yang toksik ini, orang-orang yang kadang-kadang bikin kita jengkel, bikin kita nggak fokus untuk melakukan kebaikan ya. Maka yang pertama boleh kita bertahan di situ, tapi kita harus bisa mewarnai mereka. Kalau kita nggak kuat, kita harus dikuat-kuatin karena kita udah ambil kesimpulan untuk tetap bertahan di situ. Gitu. Opsi yang kedua, kalau memang nggak kuat dan kita nggak bisa mewarnai mereka, pindah mungkin itu jauh lebih baik untuk kebaikan kita dan ke depannya. Karena kita nggak bisa mewarnai mereka. Maka ya mungkin pindah itu solusi. Rasulullah itu ketika di Mekah nggak kondusif untuk berdakwah, Allah menyuruh Rasulullah untuk berhijrah di Madinah, berpindah tempat. Ya, tapi di sini bukan hijrah pindah tempat, bukan,
tapi hijrah dari hal yang buruk pada hal yang baik. Jadi silakan dipilih, direnungkan. Tapi ada beberapa rambu-rambu. Satu, kita tidak bisa merubah orang lain. Ingat itu. Yang bisa kita rubah adalah diri kita sendiri. Maka sebisa mungkin, kalaupun kita tetap ada di situ, jadilah kita orang yang menjadi contoh untuk mereka. Jadi nge-branding diri kita untuk jadi orang baik. Kalaupun kita belum baik banget gitu ya, tapi kita berusaha untuk mencontohkan kebaikan di hadapan mereka, itu better. Itu lebih baik insya Allah. Satu, pahami bahwa kita tidak bisa merubah mereka. Itu penting banget. Ya, dalam kita bergaul dengan orang-orang di sekeliling kita harus paham bahwa kita tidak bisa merubah orang lain. Satu-satunya yang bisa kita rubah adalah diri kita sendiri. Gitu teman-teman semuanya. Ya, maka buat teman-teman yang hari ini lagi berada di lingkungan yang tidak baik, yang tidak kondusif, maka teman-teman ada dua opsi. Kalau bertahan, silakan, tapi harus bisa mewarnai, jangan diwarnai sama mereka. Yang kedua, kalau nggak tahan, silakan boleh pindah tempat. Tapi satu, harus dipahami, bahwa kita tidak bisa merubah orang lain. Yang kedua, menghindar itu tidak selalu memutuskan tali silaturahmi. Ketika kita menghindar dari orang-orang tersebut agar tidak bertambah dosa-dosa yang baru lagi, mungkin itu jauh lebih baik. Tapi bukan berarti kita memutuskan tali silaturahmi. Yang namanya memutuskan tali silaturahmi itu tidak boleh. Ya, contohnya dia tidak mau berhubungan dengan dia lagi karena sesuatu hal. Karena di hati dia belum selesai. Nah, ini hati-hati. Boleh menghindar asalkan secara hati Anda udah rilis, udah biasa gitu. Ya nanti insya Allah ya, kalau hati kita udah biasa, menghindar daripada kita di situ berbuat baik, berbuat buruk terus, mudah-mudahan insya Allah kita lebih baik. Terakhir yang ketiga, doakan. Jangan pernah putus mendoakan sahabat-sahabat kita agar menjadi lebih baik. Yakin deh, apapun yang sedang teman-teman usahakan hari ini, ikhtiarkan hari ini, perjuangkan hari ini, jika itu ada sebuah kebaikan, insya Allah ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seberat apapun yang sedang Anda hadapi, yakin semua akan berlalu, insya Allah. Itu Mas Bima. Oke, baik. Masya Allah, mudah-mudahan terjawab ya, Bunda. Dan insya Allah ya, prakteknya nggak mudah, tapi mudah-mudahan ya kita bisa belajar bertahap untuk mempraktekannya. Dan insya Allah selanjutnya ya, yang terakhir Bu Cikiko dari Lampung ya. Boleh, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan semuanya. Yang mau saya tanyakan, saya baru kehilangan suami saya 14 hari yang lalu. Bagaimana cara mengatasi rasa rindu pada suami, tapi tidak memberatkannya di sana? Itu aja Ustadz, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat Bunda Cikiko, memang nggak berat, memang nggak mudah ya, nggak mudah untuk melalui masa-masa itu. Tapi ini takdir Allah yang nggak bisa kita elakkan. Ini adalah sebuah kepastian, ya. Ini adalah sebuah kepastian. Jadi kita harus pahami bahwa ini adalah sebuah kepastian
Maka jangan pernah kita mengeluh atau menyalahkan kondisi, apalagi menyalahkan Allah. Nauzubillah, jangan sampai. Lalu bagaimana Mas Kis biar saya bisa tetap terhubung ya, ketika saya rindu, ketika saya kangen, pengen bisa terus mengalirkan amal soleh buat dia. Karena kan kita bakti kita sudah selesai kan di sini kan. Tapi bagaimana biar kita tetap bisa berbakti kepada beliau meskipun beliau sudah tidak ada. Ya, yang pertama doakan, jangan putus. Terus doakan minta diampuni, ya, dilapangkan kuburnya. Terutama doa dari anak-anak. Doa dari anak itu sangat mustajab untuk orang tua yang sudah meninggal. Jadi saya pernah dengar dari Ustadz bahwa ketika eh, orang tua ini sedang disiksa, dipukul dalam kubur, malaikat ini akan terhenti. Malaikat ini akan berhenti memukulnya ketika anaknya sedang mendoakan di dunia. Itu pentingnya kita memiliki anak yang soleh itu kayak gitu. Ketika dipukul, kan kesakitan, hancur dan sebagainya, dia akan terhenti nih, dia akan berhenti nih, malaikat berhenti, tidak mau memukul lagi ketika anaknya sedang doakannya di dunia. Makanya jangan pernah putus mendoakan beliau. Satu. Yang kedua, ini bentuk hormat kepada orang yang kita sayangi ya, baik pasangan maupun orang tua yang sudah meninggal. Ya. Satu, doakan. Dua, berwakaf atas nama beliau. Ya, berwakaf atas nama beliau. Jadi tolong kita punya apa? Ya, kita punya apa? Niatkan itu dijadikan wakaf yang mengalir terus pahalanya kepada mereka, kepada beliau. Inilah bukti kita bakti sama beliau. Sampai sampai kita nggak ada, gitu loh. Wakaf itu apa sih, Mas? Jangan dipikir wakaf itu harus masjid gitu ya, harus tanah sekian hektar. Enggak. Saya kasih beberapa contoh biar teman-teman bisa eksekusi ya. Misal teman-teman punya, ini dari yang besar dulu ya, punya tanah sekian ribu meter, sekian ratus meter. Teman pengen dijadikan masjid itu misalnya. Maka silakan teman-teman cari orang yang bisa mengelola masjid, dibikinlah masjid atau rumah Quran misalnya, atau panti misalnya. Intinya dijadikan sesuatu tempat ibadah yang itu ketika dipakai, pahalanya ngalir kepada beliau. Emang boleh Mas? Boleh. Ya, bahkan ketika kita membangun masjid di dunia, insya Allah kita sedang membangun istana di surga. Itulah bentuk kita taat sama orang tua atau pasangan yang sudah meninggal. Wakaf. Itu yang besar. Tanah, rumah, silakan. Mas, saya nggak punya sebesar itu, Mas. Misal, Anda punya duit cuma 100.000, ya, Anda ke tukang bangunan, beli semen 1 sak atau 2 sak misal, ya, Anda bawa ke masjid yang lagi dibangun atau ke rumah Quran yang lagi dibangun, ngomong ke Pak Ustadznya, Pak Ustadz, ini ada wakaf 2 sak semen, tolong doakan atas nama pasangan, orang tua. Oke, ini yang realistis banget ini. Saya sarankan ya, teman-teman yang sudah punya orang tua udah meninggal, pasangan udah meninggal, tolong bikin wakaf yang itu mengalir pahalanya kepada orang
tersebut atas nama dia. Ya, jadi inilah biar kita bisa mengalirkan pahalanya kepada beliau terus. Beliau di sini nih lagi membutuhkan amalan solehnya. Karena amalan dia udah terputus kan. Sholatnya udah nggak bisa sholat kan. Gimana dong biar kita bantuin dia? Maka berwakaf, bersedekah, ya berinfak atas nama beliau. Mudah-mudahan pahalanya ngalir kepada beliau. Gitu. Mas 100.000 saya nggak punya mas. Ya Allah nggak punya 100.000 ya. Berapa dong? Bunyinya berapa? Ya udahlah beli batu bata 10 biji. Satu bijinya 2.000. 2.000 kali 10. Berapa? 20.000. Dibawalah pakai motor boleh lah ya. Pakai karung nih. Taruh ke masjid. Pak Ustadz, saya punya bisa beli bata 10. Saya cuma bisa ini Pak Ustadz. Saya pengen bata ini saya wakafkan atas nama almarhum. 20.000 doang. Kalau memang benar-benar nggak bisa. Ya. Atau misalnya kalau udah banyak duitnya misalnya beli sajadah buat di masjid diwakafkan. Boleh. Diwakafkan boleh nggak? Silakan. Beli buku diwakafkan di perpustakaan dan sebagainya. Itu insya Allah. Ya, satu doakan, dua berwakaf atas nama orang tersebut. Yang ketiga didik anak-anak kita agar bisa menjadi anak yang soleh solehah, yang kemudian dia bisa menjadi tabungan akhirat nanti. Insya Allah. Oke. Oke, baik. Masya Allah, mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan ya, sudah ditanyakan, mudah-mudahan terjawab ya. Mudah-mudahan semua ya, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat Meaningful Ways semua, Insya Allah tadi menyinggung soal hidup tenang ya, Insya Allah tadi sudah diarahkan dan sudah diberikan salah satu buku ya, buku yang menjadi referensi atau buku yang menjadi acuan untuk Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua ya, untuk praktekkan dan jangan sampai apa yang sudah disampaikan oleh Mas Kiswoko ya tidak teroptimalisasi dengan baik dan mudah-mudahan dengan buku ini ya yaitu buku Rahasia Hidup Tenang, sebuah panduan praktis untuk mematangkan pondasi mengatasi kegundahan hati, meringankan langkah dan menemukan ketenangan dalam hidup tentunya. Ditulis dengan bahasa yang sederhana dan latihan-latihan harian yang insya Allah mudah untuk diamalkan. Semoga bisa menjadi buku yang memandu Anda, memudahkan urusan dan menyelami hikmah kehidupan. Dan kabar baiknya dapatkan buku seri eksklusif ya, Rahasia Hidup Tenang ini dan sudah tertera di layar ya Bapak Ibu, Bang Kakak, Mas Mbak semua di Nah, ini dia Rahasia Hidup Tenang ya untuk PO pre-order batch 2. Harga dari 165 hanya menjadi 149.000, hemat ya 16.000. Seperti biasa, karena Bapak Ibu semua sudah hadir ya, kita berikan hadiah promo-promo ya, baik dari e-course dan juga buku. Dan bonusnya adalah buku seri eksklusif tanda tangan penulis ya, kemudian 10 hari mentoring Rahasia Hidup Tenang ya senilai 500.000, insya Allah nanti akan masuk grupnya dan akan di mentoring 10 hari ya oleh Mas Kiswoko ya, bagaimana juga penerapannya dan juga insya Allah Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat semua dibaca dengan tenang ya, tentunya dibaca juga dengan perlahan dan insya Allah mudah-mudahan ya bisa menemani Bapak Ibu sahabat Meaningful Ways untuk menemukan ketenangannya ya. Masya Allah, baik. Mungkin itu yang bisa apa namanya diberikan ya informasi-informasi penting dan juga saya mengucapkan syukron jazakumullah khair kepada Mas Kiswoko yang sudah mengisi pada malam hari ini di Meaningful Ways ya, mudah-mudahan ya ini menjadi pembelajaran ya
untuk ayah bunda semua, sahabat-sahabat semua, terutama saya juga, untuk bagaimana sih eh, mempelajari bagaimana rahasia hidup tenang. Ya, tadi kita membahas bagaimana jalan menuju ketenangan. Dan insya Allah ya, poin-poin tadi silahkan diulas kembali jika ada yang mau untuk mendokumentasikan ya kajian pada malam hari ini, silahkan langsung dan tag juga ya sosial media Meaningful Ways ya. Dan juga mungkin sebelum ditutup ada closing statement mungkin dari Mas Kiswoko, monggo mungkin. Baik, teman-teman semuanya, sebagai closing statement dari saya mengingatkan diri saya dan kita semua, teman-teman semua, seberat apapun masalah kita hari ini, jangan pernah mengecilkan Allah dari kehidupan kita, karena semuanya itu pasti akan berlalu. Itu saja, silakan dicatat, jadiin quotes hari ini, silakan di tag nama saya, nanti mudah-mudahan saya bisa nge-repost ya. Barakallahu fikum, berkah selalu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terima kasih, sehat-sehat semuanya ya. Jangan bosan jadi orang baik, tetap berbuat baik meskipun belum menjadi orang baik ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat Meaningful Ways, jangan lupa ya untuk memberikan infak yang terbaik ya untuk sebagai kontribusi kita ya, kontribusi sebagai seorang muslim untuk tetap memberikan dampak yang terbaik agar Meaningful Ways ini tetap konsisten ya dalam syiarnya memberikan manfaatnya. Dan jangan lupa Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat semua, silahkan diulas kembali poin-poin yang sudah disampaikan oleh Mas Kiswoko, dan insya Allah Bapak Ibu semua mudah-mudahan menemukan jalan ketenangan dalam hidup. Akhirul kalam, itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan ya. Kita cukupkan kajian pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita istighfar bareng-bareng yuk. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan tak lupa kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya Mas Bima, mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan, dan tim juga dari tim Meaningful Ways mudah-mudahan selalu berdampak ya, selalu berdampak dan memberikan yang terbaik. Barakallahu fikum, terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah Jazakallah khair. Terima kasih. Mas Bima, semuanya sehat-sehat selalu.